ini kita akan membahas bagian yang pertama mengenai data profile untuk melengkapi data pribadi dari teman-teman semua. Oke, ini tampilan dari web platform ya, Kampus Merdeka. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sempat melihat ya tampilannya yang sebelah kiri ini untuk jika teman-teman membuka melalui laptop atau desktop ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini jika teman-teman membuka melalui handphone atau mobile site. Jadi yang pertama kita harus login dulu, masuk ke dalam akun MBKM yang sudah dibuat sebelumnya ya, melalui kampusmerdeka.kemdikbud.co.id. Kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam platformnya. Ini di bagian kedua, nanti akan terlihat di sini tampilannya. Kemudian di sini mengenai menu profil data pribadi. Jadi yang perlu dicatat adalah data pribadi ini sudah tersinkronisasi dengan data teman-teman semua di PD Dikti. Jadi ada beberapa bagian yang memang sudah terisi otomatis dan tidak dapat diubah. Tuh, kalau misalkan teman-teman ada kesalahan data di sini, itu bisa diubah dengan melakukan perubahan ke Sekretariat Perguruan Tinggi untuk diubah ke PD Diktinya ya. Jadi beberapa poin yang tidak dapat diubah seperti nama panjang, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian NIK, perguruan tinggi, NIM-nya, kemudian program studi, jenjang, semester masuk, dan juga status awal mahasiswa. Tapi di sini kita juga ada beberapa pertanyaan atau isian yang bisa dipilih sesuai dengan yang dimiliki oleh teman-teman semua. Yang pertama itu untuk agama, ini bisa dipilih, nanti akan ada listnya secara menurun, tinggal dipilih saja mana yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah asal SMA. Jadi nanti teman-teman semua bisa memilih sini SMA mana yang tercantum yang sesuai dengan sekolah teman-teman. Oke, setelah semuanya terisi lengkap, jangan lupa untuk melakukan penyimpanan atau diklik simpan perubahan. Oke, selanjutnya di sini juga kami mohon untuk teman-teman dapat mengisi atau melengkapi data pribadi. Kecuali email, ini yang lain-lainnya sudah terisi ya teman-teman. Jadi di sini yang dapat teman-teman lengkapi adalah kontak pribadi, ini email kampus, nomor ponsel, kemudian alamat domisili, ini mulai dari provinsi, kota kabupaten, kecamatan, desa kelurahan, kemudian kode pos dan juga alamat. Nah, ini juga ada alamat KTP. Kalau misalkan alamat yang saat ini teman-teman tempati sama dengan alamat KTP, nanti tinggal dikasih tanda centang. Ini akan otomatis terisi. Namun jika alamat KTP berbeda, teman-teman bisa mengisikan sesuai dengan alamat yang saat ini ditempati ya. Kemudian simpan untuk menyimpan data tersebut. Selanjutnya, untuk kontak darurat. Ini juga perlu diisikan. Jadi kalau nanti suatu saat, jangan sampai terjadi ya teman-teman, tapi kita ini bersiap. Kalau misalkan ada kejadian yang kurang menyenangkan, itu kami tahu kemana bisa mengontak kontak darurat atau keluarga untuk dapat diinformasikan kondisi yang terjadi kepada teman-teman. Ini jadi ada nama kontak daruratnya siapa, kemudian hubungannya, apakah ibu ataupun kakak atau saudara, kemudian nomor telepon yang dapat dihubungi. Setelah itu bisa klik simpan. Selanjutnya adalah akun media sosial. Ini sebetulnya opsional teman-teman, tapi tidak ada salahnya kalau misalkan teman-teman berkenan, ini bisa diisikan juga akun Facebooknya, Instagram, Twitter. Tapi kalau ternyata teman-teman tidak memiliki akun sosial media, tidak apa, ini bisa dikosongkan saja kemudian disimpan. Oke, nah selanjutnya terkait foto profile. Jadi di sini kita menambahkan, karena di awal ini masih kosong ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi nanti kalau misalkan supaya lebih lengkap profil teman-teman semua, bisa ditambahkan foto. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah klik icon pensil. Ini ada di sebelah kiri ini, ada tanda pensil di samping nama. Ini tinggal diklik saja. Kemudian teman-teman bisa pilih foto. Jadi ini ada foto maksimal ukurannya 1 MB, resolusi minimalnya 64 x 64. Kemudian jika sudah dipilih foto yang sesuai,
teman-teman bisa klik unggah foto. Nah, nanti setelah teman-teman memilih foto tersebut, dia akan muncul di profil teman-teman dengan foto yang sesuai. Oke, selanjutnya terkait verifikasi rekening bank. Nah, ini juga penting ya teman-teman semua ya. Jadi untuk memastikan kelancaran dan mempercepat proses pencairan bantuan biaya hidup mahasiswa pada program Kampus Merdeka, data rekening yang didaftarkan pada akun mahasiswa akan diverifikasi terlebih dahulu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa sebelumnya ya. Yang pertama, rekening yang dimiliki oleh mahasiswa saat ini adalah 3 rekening bank yang kita sebutkan ini adalah BRI, kemudian BSI, ini khusus untuk Aceh, kemudian saat ini ada penambahan untuk Bank Mandiri. Selain ketiga itu belum bisa mengikuti program ini. Kemudian mahasiswa yang akan diverifikasi rekeningnya yaitu mahasiswa yang telah lolos pada program. Jadi kalau misalkan tidak lolos, ini tidak akan diverifikasi akun banknya. Kemudian khusus untuk mahasiswa yang diarahkan untuk mengunggah foto buku tabungan, verifikasi akan dilakukan secara manual oleh tim kami. Karena itu mohon mahasiswa dapat menunggu verifikasi tersebut. Jadi ini spesial ya, kalau misalkan ada kendala sehingga ada dari tim kami yang meminta rekan-rekan semua untuk mengunggah foto buku tabungan untuk verifikasi. Ini diharapkan bisa mengikuti dan menunggu proses tersebut. Oke, nah ini kita caranya ya untuk verifikasi pertama sama seperti tadi, kita masuk dulu ke akun MBKM atau Kampus Merdeka teman-teman semua di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, kemudian klik akun di sebelah kanan ini, atau kalau misalkan di versi yang mobile atau di handphone tulisannya akunku ada di sebelah sini ya. Oke, kemudian setelah masuk di sini akan ada notifikasi teman-teman di sebelah profile. Ini ada tanda berwarna merah, perlu dilengkapi. Nah ini akan muncul, misalkan rekening teman-teman semua belum diverifikasi atau perlu diverifikasi. Kemudian klik profile yang sebelah kiri. Oke, nanti akan masuk di sini listnya, daftarnya. Kemudian rekan-rekan bisa mengklik detail rekening bank. Di sini juga ada notifikasinya ya, kalau misalkan ini perlu diisi. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan verifikasi, notifikasi ini tidak akan muncul. Jadi ini akan muncul hanya kepada rekening yang belum diverifikasi. Kemudian di bagian ketiga ini akan ada kolom nama bank, rekening bank, dan juga nomor rekeningnya nih di bagian sebelah sini ya, teman-teman. Oke, jadi nanti diisikan saja. Kalau misalkan sudah pernah didaftarkan sebelumnya nomor rekeningnya, ini akan terisi secara otomatis. Kalau yang sebelah kiri itu belum didaftarkan, yang sebelah kanan ini sudah pernah didaftarkan. Oke, jadi datanya sudah masuk. Nanti teman-teman perlu cek lagi apakah sudah sesuai. Kalau memang sudah sesuai, teman-teman bisa klik verifikasi. Oke. Di bagian keempat ini klik verifikasi. Nah, kemudian di sini akan ada pop-up notif verifikasi berhasil. Jadi, apabila verifikasi berhasil, data rekening bank milik mahasiswa akan tersimpan dan akan menjadi rekening yang digunakan untuk menerima pendanaan selanjutnya. Kalau sudah sesuai, ini tinggal ditutup, klik tutup. Oke. Nah, ini kasusnya kalau misalkan verifikasinya gagal. Bagaimana kalau misalkan verifikasinya gagal nih? Oke, nanti akan ada notifikasi di bagian atas, ini rekening tidak ditemukan, silakan periksa kembali. Nah, coba nih teman-teman cek lagi, apakah banknya sudah sesuai. Jadi ini yang tadi saya sebutkan di depan ya. Jadi BRI, BSI untuk khusus Aceh, kemudian Bank Mandiri. Kalau ketiga itu dia akan mungkin ada notifikasi tidak sesuai di sini. Kemudian nomor rekeningnya diperiksa lagi, apakah angkanya sudah sesuai atau belum. Mungkin ada yang salah ketik seperti itu. Jadi dicek lagi, kalau misalkan sudah, diklik verifikasi. Nah ini juga nih, akan ada muncul seperti ini. Kalau misalkan
nama mahasiswa terdaftar di akun MBKM dan nama pemilik rekening tidak sama. Jadi mungkin ini bisa jadi ada penyingkatan nama atau ada nama yang tidak sesuai. Jadi akan muncul seperti ini ya teman-teman di bagian yang kedua. Bagaimana caranya kalau misalkan ternyata ada masih verifikasi gagal nih? Oke, yang pertama, teman-teman bisa mendaftarkan rekening lain. Jadi bisa diklik yang bagian atas, khusus yang tadi ya, bank-banknya yang tadi saya sebutkan, atas nama mahasiswa pribadi yang terdaftar di dalam program. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa mengupload buku tabungan. Di bagian depan itu ada yang tertera nama, nomor rekening, dan tanda tangan biasanya ya di halaman depan. Nah itu teman-teman tinggal foto, kemudian diupload di tombol yang sebelah bawah. Oke, nah gimana nih kalau misalkan nggak punya buku tabungan karena daftarnya M-Banking atau daftar online gitu ya. Nah untuk teman-teman yang tidak memiliki buku tabungan, bisa tetap mengunggah foto profil M-Banking. Di handphone itu kan ada aplikasinya M-Banking, tapi itu harus diperhatikan nama pemilik rekening dan nomor rekeningnya terlihat dengan jelas ya teman-teman. Jadi bisa juga opsi capture atau di tangkap layar itu foto profil dari M-Bankingnya. Kemudian selanjutnya klik pilih, ini di-upload ya. Kemudian pastikan nama pemilik dan nomor rekening bank terlihat dengan jelas. Kemudian lanjutkan proses dengan mengupload foto, diklik di bagian bawah sini. Oke, selanjutnya akan ada notif memproses verifikasi. Jadi ini ada waktu yang dibutuhkan untuk pengecekan sekitar 10 hingga 4 hari atau kurang lebih 2 minggu. Jadi ini nanti akan ada informasinya melalui notifikasi akun MBKM teman-teman semua. Jadi setelah verifikasi selesai, mungkin teman-teman juga bisa cek secara berkala apakah proses verifikasinya sudah selesai atau belum. Itu semua ceknya di akun MBKM. Kemudian untuk pengecekan ulang status verifikasi. Nah ini bagaimana nih caranya setelah saya kirimkan status saya diterima atau ternyata ditolak gitu. Jadi perlu dilakukan verifikasi ulang. Nah ini bisa dilihat di sini ya teman-teman. Jadi di sini di yang tadi ya detail rekening bank ada status di sini yang berwarna kuning ataupun yang berwarna merah. Kalau misalkan berwarna kuning berarti proses verifikasi masih dilakukan. Jadi teman-teman jangan khawatir, silakan menunggu saja selama proses berlangsung, nanti akan diinformasikan. Namun kalau misalkan ternyata notifikasinya berwarna merah nih, oke, berarti ini harus dilakukan verifikasi ulang karena datanya belum sesuai dengan ketentuan. Oke, nah setelah itu teman-teman bisa melakukan verifikasi kembali gitu, misalkan ternyata perlu diulang nih. Jadi klik lagi detail rekening yang tadi nih di sebelah sini dan pilih proses verifikasi yang diinginkan gitu. Kemudian upload ulang bisa di sini atau foto buku tabungan atau daftarkan rekening lain. Sama prosesnya seperti yang tadi sebelumnya ya teman-teman. Oke, di sini ada poin penting yang perlu diperhatikan. Jadi rekening yang sudah berhasil diverifikasi ini tidak dapat diubah ya teman-teman. Jadi satu kali diverifikasi itu adalah rekening yang akan digunakan seterusnya, tidak dapat diubah. Kemudian poin kedua adalah pastikan rekening teman-teman yang sudah diverifikasi itu adalah rekening aktif dan ada saldo mengendap sehingga tidak teridentifikasi itu kosong sehingga ditutup oleh bank. Jadi ini nanti akan menyulitkan proses saat terjadi transfer. Jangan sampai nanti proses sudah dilakukan tapi ternyata rekening teman-teman yang sudah diverifikasi tersebut tidak bisa digunakan. Jadi pastikan kembali yang pertama rekeningnya aktif, kemudian jangan lupa kalau misalkan sisakan saldo mengendap sehingga tidak terpotong admin dan lain-lain.